Swastiastu, Semeton Istana Channel. Ternyata kehebohan tidak hanya terjadi di Kalimantan yang berakibat ramainya masyarakat suku Dayak berdemo untuk menuntut seseorang yang bernama Edi Mulyadi akibat diduga menghina Pulau Kalimantan. Di Sabah dan Sarawak juga terjadi sebuah hal yang lebih seru, yaitu Sabah dan Sarawak tuntut referendum pisah dari Federasi Malaysia. Ini permasalahan serius. Ada apa dengan suku Dayak yang ada di Malaysia ini, Semeton Istana Channel? Berbagai organisasi kemasyarakatan dan tokoh partai politik di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah di Pulau Borneo resmi mengeluarkan memorandum untuk mencapai referendum memisahkan diri dari Federasi Malaysia. Tuntutan referendum didasarkan memorandum ditandatangani lembaga swadaya dan partai politik di Kuching, ibu kota negara bagian Sarawak, Kamis tengah malam, 16 September 2021 silam. Memorandum untuk menuju referendum disampaikan para pihak sebanyak 23 orang. Mereka dan yang lain-lainnya mendesak diskusi terbuka. Pernyataan itu sebagai berikut. Atas nama sebagai besar masyarakat Sarawak, kami yang bertanda di bawah ini menyerukan kepada Sarawak, pemerintah untuk berkonsultasi dengan partai politik Sarawak, lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat dengan tujuan untuk diskusi terbuka dengan pemerintah federal Malaysia untuk pelaksanaan kemerdekaan Sarawak referendum. Dalam kerangka waktu yang disepakati berdasarkan hukum konstitusional, sosial politik yang memaksa alasan ekonomi sesuai dengan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations General Assembly Resolution UNGAR 1514. Terus-terusan menjadi korban diskriminasi bisa menjadi salah satu pemicu masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak dan negara bagian Sabah mendesak keluar Federasi Malaysia. Hal itu dikemukakan Peter John Jaban, Panglima Ribut, founder Dayak Right Action Force, dalam webinar Geostrategi Orang Asal Dayak dalam Geopolitik Pulau Borneo dan isu referendum Sabah dan Sarawak, Sabtu siang 25 September 2021. Kami orang Dayak di Sabah dan Sarawak menjadi asing di tanah sendiri di Pulau Borneo, Pulau Dayak, tanah Dayak, kata Peter Jaban. Menurut Peter Jones Jaban, dia pernah ditangkap polisi di Kuala Lumpur hanya lantaran menggunakan tato ciri khas Dayak. Malah oknum polisi di Kuala Lumpur tanya kenapa orang Dayak bisa berada di Kuala Lumpur. Saya dan istri betul-betul sakit hati. Dalam tataran politik kebudayaan di Federasi Malaysia, orang Dayak di Sabah dan Sarawak sama sekali tidak diperhatikan dan diperhitungkan. Sebagai orang asal, orang Dayak tidak diakui. Kalau orang lain, suku lain dimasukkan ke dalam kelompok Bumi Putra. Orang Dayak dikategorikan ke dalam kelompok lain-lain, sehingga sama sekali tidak dianggap. Kalau orang imigran dan Pakistan, Filipina dengan mudah mengantongi kartu tanda penduduk atau identity card IC, orang Dayak dipersulit mendapatkan IC. Ini dinyatakan adalah kenyataan pahit yang kami alami. Tapi para oknum elit politik orang Dayak tidak ada yang berani bersuara, kata Peter John Jaban. Peter John Jaban, hal-hal seperti itulah yang menjadi salah satu pemilu 23 tokoh lembaga swadaya masyarakat dan tokoh di Sabah serta Sarawak mengeluarkan memorandum untuk menuju referendum keluar dari Federasi Malaysia, Kamis malam 16 September 2021. Sebab Sabah dan Sarawak keluar dari Malaysia hanya soal waktu. Pasti terwujud jika kami orang Dayak terus-terusan menjadi korban kriminalisasi politik, ujar Peter John Jaban. Menanggapi hal itu, Andrew Ambrose Atama Katama mengatakan dalam pertemuan dengan sejumlah wartawan di New York, Amerika Serikat tahun 2018, Perdana Menteri Malaysia yang ketika itu masih dijabat Datuk Mahathir Mohamad menegaskan belum ada permohonan resmi dari Sabah dan Sarawak tuntut referendum keluar dari Malaysia. Sementara Istana Channel, kita lihat saja bagaimana perkembangan masyarakat Dayak atas kesewenang-wenangan yang mereka alami. Semoga hal yang
terbaik untuk mereka. Terima kasih atas atensi Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.